Ada tiga hal utama yang menggambarkan situasi pasar di bulan Desember dan sepanjang tahun 2021. Pertama, IHSG bergerak positif sebesar 0,7% setelah di bulan sebelumnya menurun sebesar minus 0,9%. Hal ini sesuai dengan efek seasonality di bulan Desember. Selama 5 tahun ke belakang, IHSG mencatatkan kinerja positif di bulan Desember dengan rata-rata kinerja sebesar 3,3%. Hal ini merefleksikan pandangan optimis investor memasuki tahun 2022. Kedua, sepanjang tahun 2021, IHSG mencatatkan kinerja sebesar 10,1% dibandingkan tahun 2020 sebesar minus 5,09%. Laju sektor IHSG tertinggi sepanjang tahun 2021 dipimpin oleh sektor teknologi sebesar 381%. Tiga kontributor terbesar lainnya adalah financial, energy, dan teknologi. Ketiga, 10-year government bond yield Indonesia meningkat sebesar 46 basis sepanjang tahun 2021 ke level 6,3%. Hal ini selaras dengan tren peningkatan suku bunga secara global. Peningkatan yield terjadi di negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Ada dua peristiwa menarik. Pertama, US mencatatkan inflasi 6,8%, meningkat dari 6,2% pada bulan November 2021. Peningkatan inflasi ini sesuai dengan ekspektasi konsensus di angka 6,8%. Konsensus melihat angka inflasi akan menurun secara perlahan dengan estimasi rata-rata di first quarter 22 sebesar 6,3%. Peristiwa menarik kedua adalah Fed Minutes di bulan Desember. Secara garis besar, FOMC mengumumkan tahapan yang akan diambil dalam meningkatkan stabilitas melihat laju inflasi yang berjalan. FOMC berencana meningkatkan laju tapering dari 15 miliar US dollar per bulan menjadi 30 miliar. Kita juga melihat adanya peningkatan FOMC Dodge Median di tahun 2022 dari 0,25% menjadi 0,875%. Yang berarti FOMC participant expect akan ada peningkatan suku bunga sebanyak 2-3 kali di tahun 2022. Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan memasuki tahun 2022. Pertama, COVID. Hopefully, ini adalah permulaan dari berakhirnya pandemik. Pada dasarnya, tujuan utama sebuah virus yaitu lebih untuk berkembang biak dengan mereplikasikan diri, bukan membunuh inangnya. Sehingga the general trend dari mutasi virus tersebut biasanya akan menjadi more transmissible tetapi less deadly. Sementara itu di tahun 2022 kita juga harus melihat apakah varian COVID yang baru juga akan mengikuti tren ini. Yang kedua adalah laju inflasi yang naik disebabkan oleh strong consumer demand, supply chain bottleneck, dan harga komoditas yang tinggi. Menurut kami, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, laju inflasi yang cenderung stabil, dan handling COVID yang sangat baik. Indonesia juga merupakan beneficiary dari harga komoditas yang tinggi, di mana Indonesia adalah major producer dari komoditas batu bara, nikel, kelapa sawit, dan juga basic commodity lainnya. Kami juga melihat adanya korelasi yang cukup tinggi antara domestic consumption dengan harga komoditas. Yang ketiga adalah potensi IPO beberapa perusahaan unicorn. Hopefully, ini dapat menjadi katalis kembalinya foreign flow ke Indonesia. Ketidakpastian di China Internet Stocks juga dapat menjadi opportunity untuk sektor teknologi di Indonesia.